Saya pernah ngalamin di sini lihat ada ular besar. Ular besar? Ya, di sini. Sering orang sini cari kayu, dipotong pakai golok, keluar darahnya. Cerukan ini atau retakan batu ini sebenarnya adalah pintu gerbang menuju ke kerajaan gaib. Tapi udah agak nggak kelihatan. Sudah hampir aus ya Mas Eko ya. Dinamakan pesugihan apa sih sebenarnya Mas Eko? Pernah saya ketemu orang kesini, katanya berhasil di sini. Terus saya ketemu lagi, orangnya kesini itu nginap di sini. Katanya disuruh kawin sama blorong di sini. Jadi para pelaku ritual yang mencari pesugihan di sini, ketika mencari penglaris atau gitulah intinya ya, atau kekayaan, itu harus mau kawin dengan blorong. Mas, jenengan asli warga sini ya? Asli. Tentang Watu Gede atau Punden Watu Gede yang katanya terkenal sebagai tempat untuk ritual orang mencari pesugihan. Nggih, togel, nomor ngene niku. Selain togel dan nomor, ada juga orang dari jauh yang mencari penglarisan usaha di sini ya katanya ya. Banyak. Orang jauh yang ke situ itu minta pesugihan. Itu ada gentongnya Mas. Ada gentongnya Mas. Tapi enggak bisa yang ngambil. Kiai mana aja nggak bisa. Sampai sekarang pun sampai masih? Sekarang masih. Jadi di lokasi itu memang benar-benar ada gentong emas. Dan mungkin ada isinya juga emas. Harta karun dong berarti. Harta karun gaib. Harta karun gaib. Dan siapapun yang ingin mencari atau mengambilnya tidak bisa. Kiai manapun hebat nggak bisa. Pernah ada upaya untuk pengambilan itu? Pernah ada. Kiai manapun Jombang mana tidak bisa. Dan kijang kenconone sing nopo kaya tukar niku lho. Kereta kencono. Kereta kencana itu warga sini juga tahu ya kalau di sini ada kereta kencana. Dan otomatis pusaka-pusaka juga masih banyak di tempat ini. Sini kan pusatnya ini. Ini pasar gaib. Pasar gaibnya. Perumahan bu pasar. Ini masjidnya tembriki. Oh, ada masjid gaibnya. Ada masjidnya nih. Pokoknya hewan, celeng, tembak nggak mati di situ. Masjid besar Mas. Itu pun masjid gaib ya? Gaib. Hewan apapun yang masuk ke sana, tembak nggak mati, nggak kelihatan. Hewan itu jenis apa? Celeng, babi hutan. Ditembak ketika lari ke masjid itu selamat. Di situ kan ditutupi kali sama masjid. Dilindungi sama gaibnya yang ada di sana berupa masjid itu ya. Kalau menurut warga sini atau sesepuh desa ini dulu bekas pemukiman kuno kah atau apa? Ya hutan ini. Tapi mungkin juga perkampungan kuno ya pada era kerajaan mungkin ya. Gaib, perkampungan gaib. Oh, perkampungan gaib. Cuma orang pintar aja yang bisa lihat. Situ Watu Curing. Kan sak jalur nih Watu sama Watu Curing. Ini sak kampung. Masih satu kampung. Jalurnya keruan, satu jalur. Tapi pusatnya di Watu Gede itu ya. Dinamakan Punden Watu Gede. Dan di Watu Gede itu katanya ada ular besar. Iya, ular di situ. Sebesar apa Mas kira-kira ularnya? Nggak ketok ulone. Oh, ular gaib. Oh, segitu. Loro gempal. Jadi ular itu di dalam tanah. Nggak kelihatan. Menggeliat, akhirnya tanahnya retak. Ambrol. Ini buntutnya tembriki, dasar tembriko. Berarti sangat panjang sekali ya Mas ya? Dengan ukuran sebesar itu, jenengan sendiri pernah melihat langsung? Tahu, bacok pang metu getiye nggih, tahu. Oh, boyo dibacok metu getiye. Akar pohon. Kena ulone niku. Mungkinkah itu dikira pohon tapi ternyata ular? Katoke yo boyo tapi dibacok metu getiye. Nggih, sangat angker. Warga sini ada nggak yang berani kira-kira bermain-main ke tempat itu? Jarang, nggak enak mungkin iki. Wong adu-adu tok niki, wong aduh. Orang jauh yang tidak tahu tentang keangkerannya dan tujuan mereka ke sini untuk mencari pesugihan. Matur suwun nggih Mas nggih. Lanjut monggo. Ini nyari pakan untuk sapi. Oke. Sukses selalu Mas. Amin. Desa apa namanya? Kerawilan. Dusun Kerawilan? Iya. Desanya? Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur. Dan saat ini kita bersama Mas Eko, seorang pencari kayu bakar di hutan, untuk mengeksplor sebuah lokasi keramat yang dinamakan Watu Gede. Ngoten Mas Eko? Watu Gede. Watu Gede yang dimana Watu Gede ini terkenal dengan kemistisannya, dan banyak sekali cerita yang diketahui warga, cerita yang sudah tidak asing lagi ya. Jadi di Watu Gede ini digunakan untuk
orang-orang yang punya hajat atau tujuan, atau bisa dibilang tempat untuk ritual atau mencari pesugihan. Selain dari tempat untuk ritual mencari pesugihan, ternyata yang dimana diyakini di lokasi tersebut banyak tempat-tempat yang orang tidak boleh sembrono karena sangat mistis. Juga sudah banyak kejadian yang dialami warga sekitar desa ini. Menurut cerita juga ada harta karun yang sampai sekarang pun masih dilindungi kekuatan gaib atau dilindungi gaib, dan berbagai upaya dari orang-orang spiritual sudah pernah melakukan upaya pengambilan atau penarikan pusaka maupun harta karun yang ada di sana, namun selalu gagal. Itu ya Mas Eko ya, batunya ya? Iya, ini. Mas Eko, di area sini batu ini kan terkenal dengan nama situs Watu Gede ya? Iya, Watu Gede. Apakah ada tempat lain selain Batu Gede ini, batu-batu yang sebesar ini? Kalau yang besar seperti ini cuma ini. Kalau yang lain banyak, cuma tidak sebesar ini. Ada yang lain di lokasi yang beda, Ya, tapi kecil-kecil. kecil-kecil, tapi sekitar sini juga. Tapi yang paling besar sini. Paling besar sini. Dan warga sini meyakini bahwa di sinilah pusat dari, anggaplah kerajaan gaib yang ada di Nganjuk ini ya. Ya, ini pusatnya sini. Oke. Lokasinya berdekatan dengan rumpun bambu, dan di bawahnya itu ada ladang milik warga. Kalau yang gundukan ini rumah rayap ya Mas Eka ya? Ya, ini. Coba kita explore lebih dekat lagi. Mudah-mudahan petualangan kali ini lancar ya, tidak ada hambatan apapun, bisa sukses mereview sampai tuntas seperti apa sih keadaan dari Watu Gede yang sangat dikeramatkan dan disakralkan oleh masyarakat lokal. Bahkan yang datang ke sini pun katanya orang dari berbagai daerah atau luar daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Dari ini. Jadi bentuk batunya nih agak beda dengan batu-batu di pegunungan selatan ya Mas Eko ya? Beda. Ini. Lebih ke apa ya, seperti Nempel-nempel. Curing. gudik ya, seperti gudik ya, batu gudik gitu ya. Ya. Kita bisa agak turun ke sana Ya. Mas Eko. Yang katanya ada tempat khusus untuk ritual tuh di sebelah mananya? Di bawah. Di bawah situ? Ada seperti gua. Seperti gua? Ya. Oke. Ah, seperti ini. Ini kalau musim hujan kayaknya ini nggak kelihatan batu ini. Tertutup semak-semak ya Mas Eko? Iya, banyak semak-semak. Itu tulisan apa itu Mas? Ini pernah dipakai cari jodoh. Cari Jadi jodoh. ya ditulis di sini namanya. Jadi ini nama orang yang apa? Cari pasangan, pengen melet gitu. Oh, pengen melet seorang. Jadi namanya sama nama orang tuanya mungkin ya yang ditulis di situ ya. Ya ini calon, kayaknya ini calonnya gitu. Terus itu bawahnya tuh orang tuanya ya. Ini enggak kelihatan. Iya. Jadi macam-macam ya Mas Eko tujuan orang kesini ya. Iya, Ada yang banyak. ingin cari jodoh, cari Pesugihan, nomor, terus gitu, nyari ada. pengarisan gitu ya. Oke. Aneh-aneh ya. Memang orang Jawa itu ya namanya mungkin bentuk usaha ya. Jadi mungkin tetap untuk doa-doa itu pada Tuhan Yang Maha Esa, namun caranya berbeda ya. Iya. Memang besar sekali ya Mas Eko. Iya, besar sekali ini. Yang guanya tuh sebelah mana Mas? Seperti gua, cuma udah kayak kena Coba. longsoran tanah gitu. Kita lihat.
Apakah masih banyak sesajen? Kalau sesajen udah agak sepi ini. Kayaknya ini habis terbakar ya? Ya, habis kena terbakar. longsor hujan juga. Oh iya, kena itu longsoran apa? Lumpur. Dan di situ ada, ya, kalau di mata orang awam seperti saya ini mungkin ya nggak bisa melihat apa-apa di sini, Mas Eko ya. Iya. Tapi ini ternyata sebuah pusat dari kerajaan gaib yang ada di Watu Gede ini. Daerah Mas Eko. sini, ya. Mas Eko, jenengan kan selaku warga sini ya, Nggih. tentunya bisa menceritakan ya tentang seperti apa sih tempat yang dinamakan Watu Gede ini, Mas Eko? Ini di sini dulu kan buat apa ya, kayak ritual-ritual gitu. Saya pernah ngalamin di sini, lihat ada ular besar. Ular besar? Ya, di sini. Ular itu sebesar apa, Mas Eko? Ya, lumayan besar daerah sini. Jadi ular itu masuk ke tempat ini gitu? Kurang lebih. Terus apa, kayak masuk ke tanah sampai sana. Oh, jadi ular itu berada di dalam tanah? Iya. Pernah Terus? ada kayak gempa apa gitu, tapi bukan gempa. Ternyata ya ular itu. Soalnya sering orang sini cari kayu, di apa namanya, dipotong pakai golok, keluar darahnya. Yang awalnya dikira Kayu. Iya. tapi ternyata itu ular. Ternyata kurang lebih ular, banyak darah, lari orangnya. Dan dibacok keluar darah gitu ya? Iya, takut. Tapi ular itu posisinya di dalam tanah ya? Di dalam tanah. Jadi di kurang lebih di sebelah sana. Yang nyampe sungai sana? Iya. Ada sungai itu? Sampai sungai. Ekornya di sana, kepalanya di sini? Kurang lebih di sini. Di sini juga pernah ada orang apa ya namanya, indigo, pelaku spiritual, pernah cerita kalau ini kepala naga. Jadi batu ini Iya, merupakan kepala ular naga? iya. Soalnya nggak setiap hari, kadang-kadang itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah? Coba di zoom atau Oke. didekatkan bisa. Ini masih kelihatan. Oh, jadi memang merah gitu ya batunya ya, Mas Eko ya? Iya. Sering. Ya ini, cuma yang lain enggak. Yang ini Jadi batu itu bekas darah. sebenarnya adalah wujud kepala ular besar yang jenengan pernah melihat langsung. Iya, Itu kepalanya mungkin di situ, Mas Eko ya? kurang lebih kata pelaku spiritual indigo. Hanya orang-orang yang punya kelebihan ya, Iya. makrifat atau indera keenam gitu yang bisa Iya. melihat benar-benar wujud kepala ular naga itu di situ. Iya. Di sini kan juga tempat orang berburu. Tempat orang berburu. Ya, di sini. Jadi di Daerah sini. sekitar sini juga banyak celeng ya? Celeng, ayam hutan, pernah apa, ngidang rusa itu. Iya, rusa. Ya, itu pernah. Terus kayak apa ya, lari ke sana, itu bisa selamat di daerah Gunung Masjid terkenalnya. Di Gunung Masjid. Ya. Ditembak, dia nggak mati. Jadi hewan-hewan yang ketika diburu oleh pemburu ditembak lah ya, Ya, dan hewan itu lari ke Gunung Masjid, Iya. itu selamat. selamat, Ya. dilindungi seolah-olah dilindungi gaib itu ya? Ya. Dicari kayak apapun, bawa anjing, bawa apa, nggak ketemu. Ketemu. Ya. Terus di sini juga pernah ada orang mana ya, tuh berburu juga di sini, motong kayu ini. Oh ini? Ya, tuh pernah. Oh ini ya? Iya, sempat keluar darahnya. Setelah motong, orangnya pingsan di sini. Oh jadi orang yang berburu itu Iya. memotong pohon ini ya, roboh ini. Ya, Ketika dipotong, ini juga keluar darah. keluar darah, orangnya pingsan. Kebetulan saya pas lewat pulang cari kayu, pingsan, digotong sama temannya. Katanya sih bawa ke rumah sakit. Jarak berapa hari, saya ketemu lagi sama temannya di sana, cerita katanya meninggal. Jadi orang yang memotong pohon ini meninggal Iya, setelah dibawa pulang itu. iya. Katanya dibawa ke rumah sakit, bawa pulang meninggal. Ya, Itu orang mana?
kurang lebih daerah mana ya, Jombang mana, Kabo atau mana itu. Ya, intinya bukan orang sini gitu ya? Bukan. Nggih. Di sini menurut orang pintar, pelaku spiritual kayak Marifat, ini menurutnya pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Jadi apa namanya, cerukan ini atau retakan batu ini sebenarnya adalah pintu gerbang. Iya. Menuju ke kerajaan gaib. Soalnya pernah ada kayak orang ritual, kayak kiai-kiai gitu di sini. Ngasih sesaji kayak ayam, telur, bunga gitu di sini. Soalnya dulu istri saya sering ngambil ayam di sini. Oh, istrinya Mas Eko sering ngambil sesajen yang ada di sini. Sesajen di sini, telur bawa pulang dimasak. Padahal itu kan makanannya untuk disajikan untuk demit ya, dagingnya sini. Tapi orangnya sudah pulang, diambil sama istri saya. Tapi nggak apa-apa Mas, nggak ada efek samping atau resiko gitu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, eman-eman ya kan, ayam, telur kan bisa dimasak ya. Iya. Kalau nggak diambil ya nanti ayamnya mati atau telurnya busuk gitu ya Mas Eko. Iya. Pernah juga ada katanya narik di sini itu pulang bawa keris juga di sini ritualnya orang-orang. Penarikan pusaka itu. Ya, penarikan pusaka. Terus agak ke sana dikit tuh ada kayak apa ya, gentong gitu. Oh, di atas sana. Gitu ya. Kita bisa melihat lokasinya. Bisa. Yuk. Lewat sini. Jadi kebetulan Mas Eko ini rumahnya dekat sekali Mas Eko ya. Dekat ini. Situs Watu Gede ini. Dan lucunya istrinya itu sering ngambil sajen di tempat ini. Tapi alhamdulillah nggak ada resiko Mas Eko ya. Iya. Yang ada gentong, apa namanya, gentong mas? Gentong mas. Oke, di atas sana ada tempat yang diduga sampai sekarang masih ada ya Mas Eko ya? Masih. Gentong masnya itu? Iya. Di sini rumah saya kan dekat. Tuh hampir setiap malam Jumat Legi itu kayak suara gamelan apa sering terdengar. Soalnya pernah saya cari. Enggak. Nyampainya ya di sini. Jadi sumber dari suara itu di tempat di sini. Kayak rame gitu. Setelah saya sadar kalau itu bukan alam manusia, pulang saya. Jadi rame seperti sebuah huni atau perkampungan gitu ya? Iya, kayak perkampungan gitu. Enggak. Kurang lebih di sekitar sini. Oh, jadi di lokasi ini merupakan tempat dari apa, gentong? Iya, gentong mas. Mas, kurang lebih. Mungkin di bawah pohon itu ya Mas Eko ya? Ya, di sekitar sini. Situ ya. Dan pernah ada upaya penarikan? Pernah ada, cuma gagal semua. Paling ada ya jenis pusaka itu pernah. Kalau pusaka sering diambil? Diambil, bawa pulang. Kalau gentong emas ini sampai sekarang belum. Dan mungkin jika ada orang yang sangat sakti yang mau mengambil, monggo kalau bisa gitu ya. Monggo, orang sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal enggak ganggu masyarakat gitu. Enggak apa-apa. Dampak risikonya ya. Iya. Dan ketika ada orang dari jauh bisa nemui Mas Eko ya untuk mengantarkan sampai ke lokasi ini ya. Ntar monggo. Di sini juga ada kayak tulisan gitu, ukiran lama, kayak aksara Jawa gitu. Seperti aksara Jawa kuno. Ya, kayak ada namanya? Di mana? Di sana. Bisa lihat. Ada tulisan seperti aksara Jawa kuno di batu ya? Iya, di batu. Oh, kiranya di batu. Mbah. Mana Mas? Ini namanya. Tapi udah agak enggak kelihatan. Sudah hampir aus ya Mas Eko ya? Ini kayak gambar apa. Iya, seperti tulisan aksara Jawa kuno tapi sudah lamat-lamat atau hampir aus ya. Iya. Karena mungkin juga sudah ratusan tahun ya Mas Eko ya? Sudah lama sekali. Ini adalah satu pembuktian bahwa tempat ini memang pernah ada jejak peradaban di sini ya, era kerajaan kah atau apa gitu ya Mas Eko ya? Kurang lebih. Bisa juga ke atas. Coba kita naik ke atas Mas Eko.
Nggak ada apa-apa di situ. Sajen-sajen itu nggak ada. Ini udah berapa bulan ini belum. Nggak ada ya. Sebelumnya banyak sekali, tapi ya itu diambil sama orang-orang termasuk istri saya. Termasuk istri ya Mas Eko. Iya. Oke Mas Eko, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya tanyakan tentang tempat yang dinamakan Punden Watu Gede yang ada di dusun apa tadi namanya? Krawilan, Dawuhan. Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, lebih viral dengan nama tempat pesugihan ya Mas Eko, tempat orang atau mencari pesugihan di tempat ini. Tentunya sesuatu yang berhubungan dengan jin ya atau gaib pasti tidak gratis ya Mas Eko. Tidak ada yang gratis, pasti ada sesuatu yang ditumbalkan atau dikorbankan. Yang jenengan ketahui tentang tempat pesugihan ini dinamakan pesugihan apa sih sebenarnya Mas Eko? Pernah saya ketemu beberapa kali orang kesini. Saya pas cari kayu, saya tanya-tanya, katanya berhasil di sini. Terus saya ketemu lagi, orangnya kesini itu nginap di sini. Katanya disuruh kawin sama blorong di sini. Pernah beberapa orang itu saya ketemu di jalan, saya tanyain. Jadi para pelaku ritual yang anggaplah mencari pesugihan di sini, mencari penglaris atau apa gitulah intinya ya, atau kekayaan, itu harus mau kawin dengan blorong sini dan bisa memperoleh kekayaan yang diinginkan itu. Iya, bisa lebih menurut cerita orang yang kesini itu. Sering kesini juga. Oh, orangnya pernah kesini? Sering kesini. Jadi ada orang yang pernah sukses di sini? Iya, pernah sukses. Itu sering kesini, bahkan beberapa kali ada yang nginap di sini, bermalam di sini. Soalnya rumah saya dekat. Sering. Dan saya tanya. Beliau menceritakan, orang itu menceritakan setelah ritual di sini kaya raya. Ya. Tapi cerita nggak kalau misalnya saya mengawini blorong di sini gitu? Pernah ada yang cerita, tapi ceritanya tidak di sini, di sana di jalan. Oh, waktu ketemu di jalan? Ya, di jalan. Cerita kalau kawin dengan blorong. Ya. Jadi pesugihan di sini itu harus bersedia menikah dengan ular siluman itu ya, yang ada kaitannya dengan ular yang diceritakan warga sini juga jenengan gitu. Iya. Pernah minta saya disuruh antar kopi ke sini 2 sama orangnya pernah. Pernah ya. Tuh. Mengantarkan kopi gitu ya. Malam ya, malam hari. Malam ya orangnya di sini. Saya antar jam 11 malam. Ya, kita hanya mengedukasi, kita tidak promosi. Ya. Keunikan sebuah tempat yang ada di pinggiran hutan gitu ya. Pinggir hutan. Ada situs Watu Gede. Yang di sini ternyata ada sebuah tempat keramat yang diyakini adalah tempat orang mencari pesugihan. Blorong gitu ya. Blorong. Mas Eko, terima kasih jenengan sudah berkenan mengantar kami ya eksplor tempat ini, mereview tempat ini dan menceritakan tentang kemistisan juga apa yang diyakini warga jauh ya. Kalau warga sini sendiri mungkin jarang ya. Jarang, paling ngasih sesaji, ada hajatan gitu. Oh gitu Dok ya? Iya. Tapi kalau orang yang dari jauh itu malah banyak datang ke sini untuk mencari pesugihan gitu. Semoga panjenengan sehat selalu Mas Eko. Amin. Dan teman-teman, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tayangan yang kami sajikan maupun narasi dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.